Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin rahimakumullah. Ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termaktub dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang mau mendengar fitwahku untuk dijalankan dan disampaikan kepada orang? Maka berdirilah Abu Hurairah, saya ya Rasulullah. Maka Rasulullah memegang tangan Abu Hurairah dan menyampaikan 5 fitwah. Apa fitwahnya? Pertama, hindarilah hal-hal yang diharamkan, maka engkau akan menjadi orang yang paling bagus ibadahnya. Yang kedua, relalah kamu menerima apa yang diberikan oleh Allah, maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Yang ketiga, cintailah tetanggamu, maka engkau akan menjadi orang mukmin yang sesungguhnya. Yang keempat, berbuat baiklah, sukalah kamu kepada hal yang baik bagi orang sebagaimana kamu suka mendapatkan hal yang baik itu untuk dirimu sendiri. Itu yang keempat. Yang terakhir, janganlah kamu banyak tertawa, senda gurau, hura-hura, karena hal itu akan mematikan hati. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang pertama, kalau kita ingin ibadah kita bagus, hindarilah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kenapa demikian? Ibadah itu kepada Allah adalah hubungan dengan sesuatu zat yang maha suci. Maka itu akan akan terhubung dengan baik kalau kita mensucikan diri kita. Makanya kalau mau sholat, kita mensucikan diri kita dulu dengan toharah, dengan wudhu, dengan mandi. Termasuk di sini mensucikan diri kita, perilaku kita dari hal-hal yang diharamkan. Maka jaga tingkah laku, jaga apa yang kita makan. Jangan sampai masuk sesuatu yang diharamkan. Baik haram zatnya seperti babi, khamar, minuman keras, narkoba, bangkai, darah, dan sebagainya yang diharamkan oleh Allah. Atau haram cara mendapatkannya. Kita mendapatkan dengan cara menipu, korupsi, mencuri. Kita mendapatkannya dengan membungakan uang, riba. Atau cara-cara lain, kita mendapatkannya hasil judi online. Sekarang sangat marak, merusak sekali mental bangsa ini. Kalau kita terlibat dalam hal-hal yang haram, itu akan merusak ibadah kita. Peribadatan itu mesti didahului dengan toharoh, mensucikan diri secara fisik, secara hati, secara batin, secara kebiasaan hidup. Nah,
Itu yang pertama. Yang kedua, relalah kamu menerima apa yang ditetapkan, yang diberikan oleh Allah. Kamu akan menjadi orang yang paling kaya. Nabi mengatakan bahwa kekayaan itu sesungguhnya bukan terletak pada jumlah harta, tetapi kayanya hati kita menyikapi ketetapan Allah. Laisal ghina an kathratil araq, walakinnal ghina ghinan nafs. Ya. Kaya itu bukan pada jumlah harta kata Nabi, tapi pada kayanya jiwa kita. Berapapun penghasilan kita sesungguhnya bisa hidup. Mau penghasilan 3 juta bisa hidup. 30 juta habis juga. 300 juta habis juga. Karena biasanya kalau meningkat penghasilan, gaya hidup juga meningkat. Penghasilan 3 juta bisa naik angkot, enak juga naik angkot itu. Penghasilan 15 juta, 10 juta, enggak enak pula naik angkot lagi, pakai motor, habis pula lah. Penghasilan itu untuk motor, kredit itu haram lagi, riba. Penghasilan jadi 25 juta, teringat pula kredit mobil. Naik 30 juta, ganti mobil lebih mewah. Akhirnya semuanya standar. Nah, karena itu orang yang kaya jiwanya itu mencukupkan apa yang diberikan oleh Allah. Dia bergaya hidup sesuai dengan aturan Allah. Dia masukkan di situ apa zakat, ada alokasi untuk infak, untuk sedekah, untuk wakaf, sehingga hidupnya gembira, hidupnya merasa berharga, bermakna, bisa berbagi dengan orang lain. Jadi itu yang kaya jiwa. Jadi kalau kamu rela ikhlas menerima apapun dan hidup dengan standar, dengan level yang diberikan Allah itu, maka kamu akan merasa kaya, cukup. Tapi kalau kita banyak pun penghasilan, tapi jiwa kita masih ingin juga, masih butuh juga, masih ingin meningkatkan juga, padahal sudah banyak sekali, maka orang itu akan selalu tidak merasa cukup. Itulah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang selalu membutuhkan, padahal dia sudah punya banyak, tetap membutuhkan. Dan dia terdorong untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama, sampai kepada korupsi dan sebagainya. Coba lihat, yang korupsi itu orang miskin atau orang kaya? Orang kaya. Karena dia tidak punya kekayaan jiwa. Tidak punya kekayaan jiwa. Sudah diberi Tuhan, masih mau nambah. Diberikan Allah dengan cara halal, gaji yang halal, masih korupsi. Nah, seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, cintailah tetanggamu. Kamu akan jadi mukmin ya sebenarnya. Mukmin itu bisa berarti orang beriman. Karena orang beriman itu wujudnya mencintai saudaranya. Tapi bisa juga artinya mukmin itu orang yang aman. Kalau kita mencintai tetangga kita, sering berbuat baik dengannya, memasak gulai kita dibagi, pulang kita dari tempat lain bawa oleh-oleh, bertegur sapa, ramah, maka tetangga itu akan menjadi saudara kita, aman hidup kita, terjauh dari gangguan mereka. Mereka segan mengganggu kita karena kita berbuat baik dengan mereka. Kita pergi berbulan-bulan meninggalkan rumah, meninggalkan anak, istri, aman perasaan kita karena dijaga oleh tetangga-tetangga. Coba kalau seandainya kita tidak berbuat baik dengan tetangga itu, kita berlebihan hidup tapi tidak pernah berbagi dengan mereka, sombong. Lalu akhirnya mereka iri hati, dengki, memfitnah atau menggunjingkan kita. Hubungan tidak baik.
Jangankan meninggalkan rumah kita berbulan-bulan, sehari dua hari aja kita nggak nyaman. Tidak mukmin kita, tidak aman. Nah, karena itu tetangga itu sesungguhnya kadang-kadang lebih dari saudara. Nabi mengatakan setiap saat Jibril itu selalu berwasiat kepadaku agar berbuat baik dengan tetangga. Sampai-sampai aku mengira, kata Nabi, tetangga itu berhak menjadi ahli waris, saling mewarisi, sampai begitu. Makanya berbuat baik dengan tetangga, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul, hendaklah dia berbuat baik dengan tetangga. Siapa yang ingin masuk surga, kata Nabi, hendaklah berbuat baik dengan tetangga. Sebaliknya, berbuat jahat kepada tetangga besar dosanya. Nabi mengatakan zina itu haram. Tetapi seseorang berzina dengan 10 orang wanita, dosanya lebih ringan daripada berzina dengan istri tetangga. Mencuri itu haram, kata Nabi. Tapi seseorang mencuri di 10 buah rumah, itu lebih ringan dosanya daripada mencuri di rumah tetangga. Begitu betul kedudukan tetangga dalam Islam. Karena itu kalau kita ingin menjadi mukmin yang sebenarnya, menjadi orang yang aman hidupnya, jaga hubungan baik dengan tetangga. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kamu ingin menjadi muslim yang sebenarnya, maka cintailah orang lain, saudaramu, sebagaimana mencintai untuk dirimu sendiri. Ini lebih luas lagi dari yang tetangga tadi. Jadi dalam hadis dikatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang aman orang lain dari kejahatan tangan dan lidahnya. Bisa juga diartikan selamat orang lain perantaraan tangan dan lidahnya. Jadi tangan dan lidah kita menjadi jalan keselamatan bagi orang lain, bukan jalan kemudorotan. Jadi kalau kita mau menjadi muslim yang sejati itu, maka kita mencintai apa yang untuk kita seperti kita mencintai untuk orang lain, atau sebaliknya mencintai kebaikan untuk orang lain seperti kita ingin kebaikan itu untuk diri kita. Ya, bukan sebaliknya penyakit SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, itu bukan muslim yang sejati. Yang terakhir, kata Nabi, jangan banyak tertawa, jangan banyak hura-hura, karena itu akan mematikan hati. Hidup ini penuh dengan jebakan, hidup ini penuh dengan ujian. Orang yang terlalu banyak tertawa, itu dia tidak memahami hakikat hidup ini. Dia akan mudah terjebak dalam jebakan setan, rayuan setan. Karena itu hati itu harus tajam. Tahu paran nan kamaimpok, palatiang nan kamanganai, bahasa Minang. Itu ketajaman hati itu ketika orang sering tafakkur, zikir, memikirkan. Orang yang sering berhura-hura, banyak canda, itu mati hatinya. Akan mudah tersesat dan terjerembab dalam berbagai godaan dan jebakan yang diberikan setan dalam kehidupan kita. Karena itu kaum muslimin rahimahullah, mari kita hayati dan kita amalkan, kita jadikan pelajaran apa yang dipituahkan Nabi kepada Abu Hurairah itu. Sesungguhnya Nabi mempetuahkan kepada Abu Hurairah di hadapan para sahabat, bukan untuk Abu Hurairah tentunya, tapi untuk seluruh kita umatnya. Fa'tabiru yudil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا